Leg out. Go babies. My baby, you my little spider. You my little stepper, but you not a fighter. I love your desire and fire. I think you Roll that dice, no cover, sex on ice. Ain't no locking key to beep 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 up in my G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Politik Nasional Indonesia, Otonomi Daerah dan Good Governance. Perkenalkan, saya Tiara Fadila Rismawati. Perkenalkan, saya Trisna Nurhadianto. Perkenalkan, saya Windy Halimatusadia. Perkenalkan, nama saya Yogi Pahreja. Pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional. Pengertian politik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dan sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu. Pengambilan keputusan untuk mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala dari yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian strategi, dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi sudah meluas dalam kehidupan. Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 2. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran nasional dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik, strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. 3. Penyusunan politik dan strategi nasional. Mekanisme penyusunan prostan diatur oleh Presiden dibantu lembaga-lembaga tinggi negara, serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi, Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Wankamnas, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariska Nasional, Dewan Antarim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas Polkam. Proses penyusunan prostan dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional. Sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen. 4. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia serta berkelanjutan dan memanfaatkan kemajuan iptek serta mempertahankan tantangan perkembangan global. Berikut salah satu wujud pengaplikasian politik strategi nasional dalam pemerintahan. 1. Otonomi daerah, good governance, tinjau good governance, manajemen publik yang bercirian good governance, prinsip good governance, penerapan good governance. Secara prinsip terdapat dua hal yang tercantum dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah serta tanggung jawab untuk kegagalan dalam memanajemeni daerah. Sementara daerah dalam arti lokal state government adalah pemerintah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Sumodiningrat mengemukakan bahwa hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat. Pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya good local governance, apalagi jika dibandingkan secara dikotomis dengan praktis sentralistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen masyarakat. Pelaksanaan
otonomi daerah memiliki legitimasi dan justifikasi politik dan moral yang sangat kuat. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan bahwa kemampuan dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah di mana daerah memberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik, luar negeri, moneter, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintah yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Asas otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntabilitas. 8. Asas efisien dan efektivitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Good governance. Good governance dalam tinjauan otonomi daerah merupakan bahasa strategi karena 1. Erat relevansinya dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik. Selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik maupun skala internasional. Pertimbangan kedua adalah relevansinya yang nyata dengan upaya kita untuk membangun sistem nasional yang berdaya saing tinggi dan adaptif dalam memasuki era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Pertimbangan ketiga adalah relevansinya dengan organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Pertimbangan yang keempat adalah relevansinya dengan perubahan paradigma pembangunan, yakni dari paradigma rule governance menjadi paradigma good governance. Selanjutnya adalah manajemen publik yang bercirian good governance. Salah satu harapan terhadap reformasi adalah menuntun kembali fungsi pemerintah dan aparatnya untuk menjadi pelayanan publik. Dalam arti tugas adalah melayani masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat yang melayani pemerintah. Birokrasi merupakan lembaga formal pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pengembangan budaya baru yang sesuai dengan visi dan misi birokrasi sebagai agen pelayanan publik tentu harus dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuasaan, fungsi, kewenangan, serta tugas yang harus dijalankan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara. Kekuasaan pemerintahan ini dapat terbagi atas beberapa lembaga negara dan pemerintah. Lembaga negara dan pemerintah inilah yang selanjutnya dikatakan sebagai birokrasi. Birokrasi memiliki sistem tersendiri dalam melaksanakan. Selanjutnya, penerapan good governance. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan
Sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.